Selamat pagi, saya Trianto dari Asuransi Sinarmas. Hari ini saya ada di Vimala Hills. Ini di daerah Megamendung, Puncak ya, Bogor. Jadi waktu saya jalan-jalan dan saya ketemu sama ibu cantik, namanya Ibu Siani Jontana dari Asuransi Sinarmas juga. Pagi Bu. Pagi Pak Tri. Nih, saya hari ini nih Bu Siani jalan-jalan ke Puncak, ketemu Bu Siani nih di rumah yang cantik ini ya. Bu Siani apa kabar? Baik, sehat Pak. Nah, Bu Siani, hari ini saya mau ngobrol khusus dengan Bu Siani nih, Bapak Ibu semua. Boleh. Kenapa? Karena Bu Siani beberapa waktu lalu ya, saya baca berita nih, ternyata salah satu nasabah asuransi Sinarmas kita bayar klaimnya dan nilai klaimnya luar biasa gede banget. Berapa miliar, Bu? 38 miliar Pak Tri. 38 miliar. Itu nilai yang nggak kecil ya. Ya, itu klaim terbesar yang saya alami. Ini luar biasa sekali, 38 miliar. Kalau boleh tahu nih Bu Siani, itu rumah atau properti apa sih bisa sampai kerugiannya sampai sebesar itu sih? Ya, jadi klaim yang terjadi itu menimpa salah satu klien kita, yaitu yang main di ekspedisi ya, udah tadi disebutkan juga Tiki JNE. Oh, Tiki JNE. Ya. Siapa yang nggak kenal ya Siapa Tiki yang nggak kenal, ya? betul. Nah, salah satu gudang, dan ini adalah gudang pusat atau gudang terbesar dari Tiki JNE. Oke. Jadi istilahnya ini gudang utamanya mereka, yang terbesar mereka. Jadi waktu terbakar, kerugiannya sampai 38 miliar. Betul. Jadi kalau dilihat dari harga pertanggungannya, totalnya sih sekitar 40 miliar lebih ya Pak ya. Tapi di polis property all risk kita kan memang ada deductible, jadi nilai klaim yang dibayar setelah dikurangin dengan deductible itu sebesar 38 miliar. 38 miliar. Ya, kalau kita lihat, ini nilai 38 miliar ini bukan nilai yang kecil ya, seperti kita bilang ya Bu ya. Dan ternyata nilai total nilai asetnya pun 40 miliar. Artinya kita bayar klaimnya itu hampir semua yang kita bayar. Betul. Berarti itu disebut total loss seperti Ibu tadi bilang. Ya, jadi kerugiannya karena harga pertanggungannya sendiri kan di dalam polis itu 40 miliar. 40 miliar. Ya, dan itu memang kebakarannya membakar habis semua gudang bangunan dan juga isi ya Pak ya. Artinya di gudang itu kan banyak stok. Jadi itu terbakar habis sehingga hampir semuanya ludes terbakar. Jadi penggantian kita berdasarkan ketentuan polis kan maksimal TSI atau harga pertanggungan dikurangi dengan ada deductible. Jadi total klaim yang kita bayarkan kemarin 38 miliar. 38 miliar. Ini bayarnya pakai uang ya. Tapi bukan uang cash kan ya Bu ya. transfer. Kopernya berapa gede? 38 miliar. Nah Bu, sorry nih. Mungkin banyak dari kita belum paham itu apa itu total loss, apa itu deductible. Mungkin cerita sih, total loss itu apa sih sebetulnya total loss itu? Ya, jadi kalau dalam coverage asuransi kebakaran itu kan pasti ada penentuan harga pertanggungannya Pak. Harga pertanggungan itu dinilai dari biaya membangun kembali bangunan apabila terjadi resiko. Contohnya itu tadi terbakar. Artinya kan kita kalau udah terbakar hangus semua sudah tidak bisa ditempati, kita harus bangun lagi kan Pak, rubuhkan kita bangun kembali. Nah, yang kita hitung dari harga pertanggungan adalah biaya membangun kembali bangunan itu. Misal 1 meter persegi biaya membangun rumah kalau di Jakarta mungkin sekarang udah 5 jutaan. 5 juta. Nah, berarti 5 juta kali berapa luas bangunan? Luas bangunan gitu. Kalau bisa luas 100 meter ya kali 100 meter. Itu kurang lebih perhitungan untuk menentukan harga pertanggungan suatu bangunan. Nah, kemudian deductible itu adalah resiko sendiri Pak. Jadi memang setiap resiko-resiko tertentu itu ada semacam resiko sendiri ya. Kalau di mobil orang udah lebih familiar dengan kata OR 300.000. Nah, kalau di properti di polis asuransi kebakaran juga ada resiko sendiri tapi lebih disebut dengan istilah deductible. Nah, itu masing-masing resiko ada ketentuan deductible-nya yang nggak sama. Misal kalau akibat kebakaran itu sendiri berapa persen, kemudian kalau resiko karena perluasan, misal ada karena banjir atau karena gempa bumi, itu juga ada deductible tapi besarannya berbeda-beda. Jadi sebetulnya di asuransi, hampir semua, maksud produk asuransi, itu pasti ada namanya deductible atau resiko sendiri atau OR gitu ya Bu Siani ya? Betul. Jadi Bapak Ibu nih kalau punya polis asuransi, mau properti kayak mobil atau apapun juga, biasa ada namanya deductible, OR atau risiko sendiri ya Bu Siani.
Bisa dicek tuh Bapak Ibu ya, cek, deductible-nya seberapa persen gitu ya, atau berapa rupiah. Biasa begitu ya kalau deductible atau resiko sendiri ya, berapa rupiah atau berapa persen dari nilai klaim. Nah, Bu Siani, sekarang kita kalau ngomong soal si JNE ini gitu ya, kalau boleh tahu itu penyebabnya apa sih sampai itu bangunan bisa gudang, ludes, terbakar ya. Habis ludes gitu, gara apa tuh penyebabnya? Jadi kalau dari laporan loss adjuster, kami memang dalam klaim gudang Tiki JNE itu menggunakan pihak ketiga juga ya Pak ya, yaitu loss adjuster kita sebutnya. Dan loss adjuster itu itu melihat apa penyebab dari terjadinya kebakaran. Dari hasil laporan sih kami terima memang kebakaran disebabkan karena ada konslet atau short circuit ya. Korsleting lah ya korsleting, ya. Lebih diutamakan karena faktor itu. Karena kan gudang mungkin juga waktu itu memang ada bongkar muat yang sampai subuh ya, karena kan mau menjelang akhir tahun waktu itu, kejadian di bulan September. Jadi ada bongkar muat barang sehingga sampai menjelang subuh. Seperti malam jadi ya? Masuk malam kejadiannya hampir menjelang pagi. Menjelang pagi, betul. subuh makanya tadi ya. Tapi penyebab utamanya sih lebih ke konsleting. Sebetulnya kalau orang ya, Bapak Ibu mungkin yang menyaksikan acara kita hari ini, sebetulnya kalau konslet itu kadang kita ini menganggap remeh loh Bu Siani. Betul. Maksudnya menganggap remeh ya, kadang kan kita lihat orang pasang kabel aja sembarang. Udah pasang kabelnya banyak tuh nyambung gitu ya. Jadi kadang orang sepele ya. Betul. Tapi gara-gara hal yang kelihatan sepele itu kayak gudang JNE tadi, ternyata kerugian bisa 38 miliar. Betul. Saya lagi bayangin nih Bu Siani, kalau kira-kira itu gudang nggak ada asuransi, itu gantinya gimana yang punya itu ya? Nah ya itu. Pusing banget Pak kali ya. Betul ya, 38 miliar loh. 38 miliar. Menjadi resiko perusahaan itu sendiri kan. Mungkin bisa mengganggu operasional dari perusahaan yang seharusnya nggak ada alokasi untuk membangun kembali. Ini harus ngambil dana perusahaan untuk yaitu tadi, atau bahkan memberikan ganti rugi kepada para mitra-mitra yang menyewa gudang. Iya, betul, yang sedang atau menitipkan barangnya di gudangnya dia. Itu pasti kalau sampai segede gitu, itu bisa keuangan perusahaan pasti akan terganggu ya sebetulnya Bu Siani ya. Betul, karena kalau nilainya nggak diasuransi. Betul, kalau tidak diasuransikan tentunya pasti itu akan mengganggu keuangan perusahaan itu sendiri ya Pak ya. Jadi kalau saya tangkap berarti ini salah satu manfaat asuransi ini ya, sebetulnya melindungi nilai besar dengan nilai yang kecil. Maksudnya premi itu kan nilai kecil ya dibandingin resiko yang ditanggung kalau saya pikir ya. Seperti itu ya Bu Siani. Iya, karena kan salah satu memang prinsip asuransi manfaat asuransi itu kan pengalihan risiko ya Pak ya. Jadi dengan cukup kita menyisihkan sebagian uang kecil, yaitu dalam bentuk kita membayar premi, tapi kita terhindar yang kalau untuk asuransi kebakaran itu malah premi yang kita hitung itu kan berdasarkan rate. Rate-nya itu per mil loh Pak. Bukan persen. Bukan persen, per mil. Nah, baru dikalikan dengan tadi harga total dari harga pertanggungan. Jadi kalau ada apa-apa terjadi dengan bangunan milik kita, kita hanya cukup mengeluarkan itu tadi. Misal kalau perbandingannya kita hanya mengeluarkan uang sebesar 5 juta gitu ya Pak, tapi untuk perlindungan yang nilainya hampir mendekati ratusan juta atau bahkan bisa mencapai miliar. Saya lagi bayangin ya Bu Siani ya, itu kalau kita misalkan kadang-kadang gini, orang mikir nggak punya asuransi, karena mikirnya, orang saya 10 tahun di rumah ini nggak pernah kejadian apa-apa. Duitnya nggak balik lagi. Kan gitu Bu Siani. Betul. Nah, itu gimana menurut Bu Siani itu? Kayak banyak pandangan masyarakat tuh ya. Kalau orang bayar premi asuransi, orang rumah saya nggak pernah kebakaran Bu. Kan? Gimana tuh Bu Siani? Itulah Pak, namanya orang. Biasanya kan, yang belum paham benar dengan manfaat asuransi itu, beli asuransi tuh bahkan ada yang bilang kalau ada bahasa Jawa nggak elok lah, atau nggak percaya Tuhan ya. Nggak percaya. Tapi sebenarnya terlepas dari itu semua, kalau saya pribadi yaitu tadi asuransi sebagai pengalihan resiko. Lebih baik saya keluar uang kecil daripada saya keluar uang besar. Itu kan dana yang saya ada atau kalau terjadi apa-apa nggak perlu ganggu tabungan saya karena tadi saya sudah
punya asuransi, jadi saya cukup keluarin uang untuk bayar premi, tapi resiko terbesarnya biar perusahaan asuransi yang menanggungnya, yang siap-siap menanggungnya. Tapi saya lagi bayangin Bu Siani ya, misal nih Bapak Ibu ya, saya lagi bayangin kalau saya punya aset sampai 38 miliar, saya nggak asuransiin, itu saya deket sama Tuhan tuh. Doa mulu. Enggak bercanda ya. Malah bahayanya kalau mentalnya nggak kuat, Pak. Kuat tuh nggak bisa tidur loh Bu Siani. Mikirin, aduh itu kalau kebakar ya. Betul. Tapi sebetulnya waktu kita membayar premi ya, sebetulnya risiko kekhawatiran juga berkurang ya. Karena risiko kita beralih ya. Nah itu salah satu manfaat kenapa kita harus butuh asuransi. Biar tidurnya nyenyak Bapak Ibu. Nah Bu Siani, saya mau nanya lagi soal konsleting gitu ya. Sebetulnya nih, kalau kita lihat ya, banyak dari kita kadang nggak terlalu peduli atau nggak terlalu memperhatikan tentang kondisi rumah kita atau aset kita, ya, sehingga bisa menimbulkan konsleting, kebakaran, atau mungkin bukan konsleting ya Bu, dan lainnya ya. Pertanyaan saya adalah gini, sebetulnya yang dijamin asuransi itu apa aja sih secara umum? Kalau di asuransi kebakaran ya Pak ya, secara umum itu dijamin semua akibat kebakaran itu sendiri. Ya, kemudian juga ada lagi sebenarnya ada lima penyebab yang kita jamin. Jadi akibat kebakaran itu sendiri, kemudian akibat ledakan, kemudian sambaran petir, terus juga karena kejatuhan barang-barang pesawat ya Pak ya. Kadang untuk beberapa daerah yang dalam lintasan lalu lintas udara itu suka ada resiko tuh karena roda juga pernah ada kejadian kejatuhan di Batam dulu pernah tuh ya kantas lewat itu. Nah itu, dan yang terakhir resiko akibat asap. Dari itu kan kalau sudah terjadi kebakaran, asap masuk itu kan bikin item-item semuanya ya. Jadi itu bisa masuk dalam jaminan asuransi kebakaran. Pada dasarnya asuransi kebakaran itu Pak jaminannya, tapi perluasannya itu tadi banyak. Oh, kita ngomong soal jaminan asuransi kebakaran, sebetulnya perluasan apa aja sih yang bisa ditambahkan dalam asuransi kebakaran nih? Ya, kalau untuk perluasan risiko banyak ya Pak ya, tapi saya sebutin beberapa aja yang paling banyak diminta. Paling sering. Tadi risiko gempa bumi, kemudian banjir. Terus ada juga risiko akibat pencurian atau kebongkaran. Oh, pencurian kebongkaran. Ya, itu bisa ya ternyata ya? Bisa. Penting ini. Bedanya kalau pencurian itu tidak perlu ada tanda-tanda kerusakan dalam misal jendela, pintu, itu nggak ada tanda. Itu masuk ke perluasan pencurian. Pak. Tapi kalau kebongkaran itu ada unsur perusakan. Misalnya pintunya dijebol gitu ya, kacanya dipecahin. Nah, itu masuk ke resiko kebongkaran. Kemudian juga ada resiko kerusuhan dan huru-hara. Kerusuhan dan huru-hara. Dan sebenarnya masih ada lagi ya sebetulnya. Betul. Masih banyak Pak. Banyak banget perluasannya. Jadi kalau istilahnya tim asuransi Sinarmas akan dengan senang hati loh bantu Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhannya apa aja untuk asuransi kebakaran ya? Saya mau tambah perluasan dong. Bisa aja, silakan didiskusikan dengan kita ya Bu Siani ya. Betul Pak. Nah Bu Siani nih, pasti banyak orang di Indonesia pasti punya rumah, karena rumah hampir semua orang punya lah ya gitu. Dan artinya kebutuhan asuransi kebakaran untuk rumah tinggal cukup luas. Tapi ada nggak sih yang perlu kita perhatikan, khususnya pemilik rumah? Nah, saya punya rumah nih, apa yang saya perhatikan supaya ya walaupun kita punya asuransi amit-amit nggak mau dong wogah gitu ya gitu ya, jangan sampai terjadi kebakaran. Nah yang paling penting sih menurut saya satu ya Pak, instalasi listrik benar. Harus sangat kita perhatikan. Terus yang kedua, colokan listrik ya Pak. Biasa kan kita itu tadi nggak mau manjain kabel udah main colok, itu sampai bertumpuk-tumpuk. Udah dikasih colokan, terus masih di atasnya tambahan lagi. Udah itu nyambung. Nah itu juga diperhatikan. Kemudian juga mungkin kekuatan daya di rumah kita masing-masing juga ya, kalau sampai pemakaian melebihi beban dari listrik rumah ya. Listrik rumah yang ada itu kan juga mudah sekali menimbulkan konslet. Jadi itu perlu diperhatikan, dan mungkin perlu saya sampaikan juga perlunya alat pemadam kebakaran di rumah Pak.
Contohnya nggak usah yang gede-gede lah, ya nggak perlu sampai pakai sprinkler ya kalau buat rumah. Baru sama ngomong kita pasang sprinkler. Atau pakai hidran, nggak. Itu kalau buat di gedung atau gudang, nah itu perlu pakai sprinkler, hidran. Tapi kalau di rumah, sebaiknya kita juga punya alat pemadam kebakaran kan ada tuh yang kecil-kecil, merah ya biasa warnanya ya. Ada yang 10 kilo kan, jadi kalau terjadi kebakaran bisa langsung semprot, udah langsung padam. Dan kalau sampai tetap terjadi atau ada kebakaran pun, nggak perlu panik. Bisa langsung melakukan upaya-upaya itu tadi kan sudah banyak ya Pak ya sekarang cara mematikan kompor yang kebakar pakai kain basah atau karung goni dibasahin. Nah seperti itu. Nah jadi itu salah satu cara kita bisa mengelola risiko yang ada di rumah kita sendiri ya. Oke. Nah seringkali kita sebagai pemilik rumah atau pemilik aset, saya punya gudang, punya ruko, punya yang gede-gede lah ya, terus terjadi kebakaran. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sekarang saya juga mau nanya nih ke Bu Siani. Bu Siani nih, kalau kita punya aset dan amit-amit terjadi kebakaran atau terjadi resiko lah, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Ya, pertama kali kalau terjadi kita ngalamin kebakaran ya Pak, jangan panik ya Pak, jangan panik. Ya jangan panik dan yaitu tadi kalau memang bisa melakukan upaya penyelamatan dari aset-aset yang dimiliki itu bisa lebih baik dilakukan. Tapi kalau itu tidak memungkinkan pun ya sudah kita nggak bisa melakukan upaya penyelamatan. Tapi setelah kebakaran itu terjadi sebisa mungkin nih Pak ya, sesegera mungkin hubungi perusahaan asuransi. Ya hubunginya kalau misal itu hari libur nggak usah panik. Aduh ini libur, kontak aja marketingnya. Pasti kan pada saat mau beli asuransi dengan marketing kan, kontak aja marketing. Yang penting lapor dulu bahwa terjadi kebakaran jam sekian, lokasi sekian, penyebabnya memang belum diketahui. Lapor dulu aja. Jadi nggak usah takut, oh nanti aja pas hari kerja, nggak usah tunggu nanti-nanti. Langsung hubungi marketingnya dan kalau memang kita kan ada hotline ya, hotline atau service center customer service yang 24 jam itu bisa menghubungi kita. Jadi supaya kita bisa langsung mencatat kejadiannya, kemudian nanti kalau sudah memungkinkan kita akan menghubungi tertanggung untuk menanyakan lebih lanjut, misal kerusakannya apa, bukti-bukti yang ada. Nah itu udah masuk ke koordinasi untuk proses klaimnya Pak. Oke, Bu Siani, kalau kita nih setelah kita udah lapor klaim, ya sebetulnya prosesnya seperti apa sih? Ya emang sih mungkin kita sebagai nasabah waktu pas lagi panik-paniknya udah nggak kepikiran, penting lapor gitu ya, Bu Siani. Tapi sebetulnya dari pihak asuransi, apa yang terjadi di asuransi waktu ada laporan klaim nih? Boleh cerita nggak? Ini kepo nih Pak, kepo nih. Harus tahu. Internalnya gimana nih prosesnya. Baik, jadi sesaat setelah kita menerima laporan klaim dari tertanggung ya Pak, baik dari marketing ataupun yang langsung menghubungi ke customer service kita, itu akan disampaikan ke bagian klaim Pak. Kita kan ada khusus bagian klaim department ya, untuk yang ada klaim MBU khusus untuk yang mobil, motor, kemudian ada klaim yang untuk non MBU. Itu informasi adanya kerugian akan disampaikan ke bagian klaim, kemudian ke bagian klaim, oleh bagian klaim itu akan dikoordinasikan Pak. Apakah kita perlu survei atau cukup dari dokumentasi yang ada? Tapi biasanya kalau survei pun kita akan koordinasikan lagi. Apakah pihak yang survei ini cukup dari tim klaim atau kita perlu menunjuk loss adjuster. Nah, biasanya tadi kalau untuk klaim-klaim yang besar, contohnya gudang atau bangunan-bangunan yang bukan bangunan yang sederhana seperti rumah gitu ya Pak, itu kita memang memakai loss adjuster. Sebelum masuk, loss adjuster itu apa Bu? Loss adjuster itu suatu perusahaan yang kita bilang independen ya. Meskipun kita yang tunjuk, tapi itu bukan bagian dari perusahaan asuransi Sinar. Bukan perusahaan asuransi, tapi ini benar-benar perusahaan di luar, perusahaan yang independen lah ya. Jadi hasil investigasi mereka terhadap kerusakan atau kerugian yang terjadi itu benar-benar bisa objektif atau bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebetulnya yang menghitung juga itu pihak ketiga berarti ya. Loss adjuster itu pihak ketiga. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi ada tim yang langsung melakukan langsung kayak survei dan sebagainya ya Bu Siani. Ya, jadi kalau berangkat dari case claim yang kemarin yang benar.
38 miliar tadi ya. Yang gudang JNE ini ya Pak, kejadiannya kan kalau nggak salah itu saya dapat WA itu hari Sabtu ya, dapat laporan klaim. Kemudian langsung kita koordinasikan ke bagian klaim hari itu juga. Baru di hari Senin kami sudah koordinasi dan dari pihak klaim itu sudah menginformasikan kepada kami akan menunjuk loss adjuster saat itu. Cuman karena memang kebakarannya cukup besar, kita belum diperkenankan untuk masuk ke lokasi biasanya kebakaran. Ada police line. Betul, ya? itu pun pada hari Rabu, 2 hari kemudian, loss adjuster sudah datang ke lokasi, tapi belum bisa masuk karena sudah dipasang police line. Tapi loss adjuster atau tim loss adjuster ini sudah melakukan investigasi awal, yaitu tadi kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitar gedung itu bisa kita sudah bisa kita peroleh sedini mungkin ya, seperti itu Pak. Jadi sebetulnya perusahaan asuransi, khusus asuransi Sinarmas itu langsung gercep dong ya, gerak cepet nih Bapak Ibu. Nah asal ngomong gerak cepet ya, 38 miliar itu Bu Syahni itu kalau nggak salah kejadian bulan apa? Bulan September. September ya, sekarang bulan Maret 2023. Betul. Itu hitungannya cepat sekali loh untuk klaim properti ya. Betul, yang Pak. dengan nilai sebesar itu cepat sekali. Itu relatif cepat sih Pak ya, hampir sebenarnya di awal Januari 2023 hasil dari loss adjuster sendiri kan sudah keluar, memang klaimnya liable ya Pak ya. Tinggal pemenuhan dokumen karena memang ini dokumennya banyak karena ini gudang ternyata banyak barang dari para mitra-mitra Tiki JNE sendiri, jadi pemenuhan dokumennya nggak cuma antara pihak Tiki tapi melibatkan berbagai mitra, jadi membutuhkan cukup waktu. Tadi ya Pak, interim payment itu tujuan kita adalah untuk membantu tertanggung supaya tidak terganggu proses usahanya selama terjadinya kerugian itu. Dalam case ini tadi ya, kalau di case Tiki JNE sesaat setelah terjadi kerugian kurang lebih 3 bulan lah ya, atau di awal bulan Januari 2023 kita sudah tawarkan, kita berinisiatif dan kita tawarkan ke JNE untuk kita berikan interim payment dulu karena kan hasil survei dari loss adjuster klaimnya udah label ya. Jadi kita tawarkan tuh, cuman memang dari pihak JNE nanti aja deh sekalian pembayaran klaimnya semuanya aja setelah semua beres gitu. Jadi sorry, berarti asuransi Sinarmas waktu mengetahui sudah liable langsung menawarkan gitu Bu Syahni. Betul. Jadi nggak ada permintaan misalkan tolonglah Sinarmas, kasihlah interim payment dulu. Enggak gitu ya? Enggak Pak. Kita selalu berinisiatif untuk menawarkan itu tadi, interim payment. Tujuannya kan karena kita mau membantu ya Pak. Supaya itu tadi tertanggung, tidak mengalami tidak terganggu usahanya sehingga tetap terus melanjutkan, yaitu tadi bisa untuk uang interim payment itu bisa digunakan untuk memperbaiki tadi kerusakan, membangun kembali bangunan yang rusak, atau memberikan ganti rugi. Tadi kalau di kasus Tiki JNE bisa memberikan ganti rugi atas mitra-mitra yang stoknya ikut terbakar. Itu salah satu istimewanya kalau punya asuransi properti di asuransi Sinarmas. Benar nggak Bu Syahni? Betul Pak. Kita berinisiatif. Tapi saya mau nanya nih Bu Syahni, ini hebat banget gitu ya, di tengah banyak sekali kalau kita baca berita ya, banyak perusahaan asuransi entah itu jiwa atau apa ternyata agak bermasalah gitu dalam tanda kutip ya. Tapi kalau saya lihat asuransi Sinarmas ini malah sempat-sempatnya 38 miliar ditawarkan interim payment. Ya anggap aja 20%-nya, tetap aja puluhan miliaran juga ya Bu Syahni ya. Itu kenapa asuransi Sinarmas itu bisa kayak gitu sih Bu? Padahal kan pasti kita mikirnya gede banget nih ya, kalau cuma 10 juta, 20 juta gampang lah ya. Ini puluhan miliar gitu loh. Kenapa asuransi Sinarmas itu dengan cepat bahkan menawarkan interim payment kepada nasabah-nasabah yang klaim? Walaupun nilai jumlahnya gede banget nih. Ya, mungkin itu salah satu komitmen kita ya Pak. Kalau kita nggak hanya ngejar premi aja gitu kan, dalam hal klaim pun kita juga bisa segera melakukan pembayaran klaim. Nah, cuman itu tadi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Jadi butuh waktu. Tapi untuk mengatasi tadi ya, butuh waktu untuk pemenuhan dokumen. Itu tadi kita kasih solusi atau kita kasih tawaran tadi untuk pembayaran interim payment sambil menunggu pembayaran klaim final dilakukan. Iya.
Keren banget ya. Nah, Bu Siani, kalau kita tadi lihat klaim 38 miliar ya, saya sempat heran juga nih ya, kok asuransi Sinarmas sanggup bayar segede gitu? Gimana bisa dia bayar? Bisa lah, Pak. Bisa ya? 1 bulan yang lalu, Pak, kita habis bayar klaim 20,6 miliar. Buset. 2 minggu yang lalu, kami juga baru bayar klaim kebakaran 15,7 miliar. Terus yang kemarin beberapa hari yang lalu 38 miliar. 38 miliar. Bu, nggak takut Sinarmas? Loh, Pak. Kita ini lagi proses klaim, Pak. Buset. 120 miliar. Nanti tunggu. Itu beda sama yang tadi 38 miliar. Beda. Ini belum selesai, Pak. Lagi dalam proses. Waduh, itu kalau saya beli Rubicon, dapat berapa biji tuh Rubicon? Bu, kira-kira nih udah bayar sampai puluhan ratusan miliar. Goyang nggak Sinarmas? Enggak dong, Pak. Serius nggak goyang? Enggak, Bapak bisa cek aja RBC PT Asuransi Sinarmas berapa. Dan itu tadi tentunya pemilihan reasuransi ya, yang backup kita juga tentunya kan mempengaruhi juga ya. Itu mempengaruhi kita dalam itu tadi kekuatan kita dalam membayar klaim. Gila ini ya. Bayangin Bapak Ibu, sanggup 120 miliar, udah hampir 200 miliar cuman untuk beberapa pabrik atau gudang yang terbakar ya. Betul. Jadi kalau cuman bayar asuransi rumah tinggal ada klaim, itu mah pasti cepet lah ya. Saya jadi ingat nih Bu, kita pernah beberapa tahun lalu, mungkin berapa belas tahun lalu ya, kejadian kayak gempa bumi ini. Kita ngomong gempa bumi ya. Betul. Kayak di Padang, Palu, dan beberapa tempat gitu ya. Saya bayangin kalau di Padang itu kan satu kota rata tuh Bu, saya inget banget ya, udah rata gitu kan. Berarti artinya rumahnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Satu kota, artinya rumahnya itu udah habis banyak tuh. Pasti lebih gede lagi kan. Kira-kira Sinarmas sanggup gak bayar? Sanggup, Pak. Sanggup? Buktinya yang Padang kemarin itu kita jadi perusahaan asuransi yang membayar klaim gempa di Padang yang tercepat kan, Pak? Gempa Padang berapa tahun ya dulu ya? Saya ingat itu karena itu benar-benar satu kota itu rata tuh yang saya tahu tuh ya. Di Padang itu. Karena berarti kan yang rusak bukan cuma 1-2 kan? Ya, banyak sekali, Pak. Banyak lagi. Bayar kita? Bayar dong. Cepat nggak? Cepat. Ya itu tadi sampai ada berita ya bahwa perusahaan kita PT Asuransi Sinarmas itu perusahaan asuransi yang paling cepat membayar klaim Padang. Dan ternyata masih ada Sinarmas ya. Ya. Itu menandakan bahwa ternyata sehat banget yang asuransi Sinarmas ya. Nah Bu, selain kekuatan kesehatan asuransi Sinarmas nih ya, sampai kita bisa bayar ya, sebetulnya apa sih kelebihan dari asuransi Sinarmas nih? Kenapa kalau saya mau beli asuransi, ya aset saya banyak, mobil saya banyak, kenapa saya harus asuransi Sinarmas sih Bu? Yang paling gampang sih kita lihat kondisi keuangan perusahaan asuransi itu. Ya. Tapi kan kalau mau lihat laporan keuangannya, terlalu jelimet ya Pak betul, ya. Betul, gak ngerti lah kita ya. Betul, yang paling gampang lihat saja RBC perusahaan asuransi itu. Sesuai ketentuan regulator OJK, minimum syarat minimum RBC itu adalah 120%. Nah, PT Asuransi Sinarmas di laporan triwulan yang terakhir di tahun 2022, RBC PT Asuransi Sinarmas itu 320%, Pak. Jadi 200% lebih di atas minimum ya yang sudah ditentukan oleh OJK. Artinya sangat sehat. Dan itu walaupun ada klaim gede-gede begini, tetap dia sanggup khawatir, ya. Pak. Istilahnya kalau dia badannya gede nih Sinarmas raksasa dong ya. Jadi nggak takut Bu kalau ada klaim gede-gede lagi nih? Enggak Pak, kita nggak takut. Yakin Bu? Yakin. Kenapa Bu? Karena itu tadi ya, di samping kita punya kondisi keuangan perusahaan yang sangat bagus, kita juga mempunyai backup, artinya reasuransi yang ada di belakang kita itu juga tentunya sih bonafit dan punya laporan keuangan juga yang bagus gitu Pak. Jadi kita nggak khawatir kalau ada klaim. Jadi istilahnya backupnya juga bagus juga ya. Nah ini nih jadi salah satu rahasia, rahasia. Ya, kenapa Sinarmas memberikan pelayanan, membayar klaim dengan gede-gede nggak masalah ya. Betul. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin masih, aduh saya harus asuransiin aset saya nggak sih? Pasti jawabannya harus. Kemana? Asuransi Sinarmas. Bu Siani, nih yang terakhir ya, saya mau tanya sebetulnya nih ya, apalagi kita berkaitan yang dari JNE yang sebesar 38 miliar ya.
menurut Bu Siani, kalau saya seorang pengusaha, ya, mengapa, mungkin ini juga buat nanti, buat yang nonton juga, kenapa saya punya sebagai seorang pengusaha, itu saya wajib memiliki yang namanya proteksi asuransi, pasti bukan cuma properti ya, maksudnya semua aset saya, termasuk kesehatan dan sebagainya. Sebetulnya, kenapa sih saya harus punya itu semua? Karena kalau dihitung-hitung, Bu, kalau dihitung-hitung semua, saya harus bayar asuransi rumah, mobil, dan sebagainya, itu pasti gede juga ya. Lumayan loh. Kenapa? Latar belakang tadi ya Pak ya, kenapa kita harus punya asuransi? Satu, resiko. Siapa yang tahu resiko? Siapa tahu besok saya sakit, saya sehat. Siapa yang bisa perkirakan, oh rumah saya akan aman, sentosa selama-lamanya. Risiko Pak, nggak ada yang tahu. Nah, supaya kita bisa, satu, tidur tenang. Itu penting. Yang kedua, kita tetap bisa hidup bahagia. Maunya gimana? Hidup bahagia, berkelimpahan, kaya raya gitu nggak ya? Maksudnya kita bisa hidup tenang, tapi uang yang ada, yang kita punya mungkin, apalagi kita yang sudah tabung gitu ya Pak. Kalau sampai kita harus pakai uang tabungan kita untuk beli lagi sesuatu aset, padahal aset itu sebenarnya yaitu tadi, kita bisa sisihkan uang kita untuk membayar premi tanpa harus lagi membeli barang yang sama. Padahal kita belum ada kebutuhan untuk, contohnya kayak mobil aja deh Pak, hilang karena dicuri. Kita harus beli lagi kan? Tapi kalau kita asuransikan, kita paling bayar premi 5 juta. Udah, tapi kita terhindar dari kehilangan mobil 300 juta atau 500 juta. Kan konyol aja rasanya Pak, kalau mobil hilang, terus kita nggak asuransi, kita harus beli lagi. Nyesek kan? Gitu. Uang sekolah anak, jangan bayar dulu. Beli Rubicon, mobil hilang soalnya. Enggak ya, jadi istilahnya kita, uang yang kita siapkan sesuai dengan porsi yang sudah kita siapkan juga ya Bu Siani ya. Jadi emang istilah manajemen risiko kita harus bagus juga ya. Yaitu tadi salah satu bentuk perencanaan keuangan keuangan, supaya tidak mengganggu tadi kondisi keuangan, baik keuangan perusahaan ataupun kondisi keuangan rumah tangga kita dengan beberapa hal yang perlu kita asuransikan. Kenapa enggak kita asuransikan? Jadi emang sebetulnya lebih tenang ya, tidur tenang ya kan. Apalagi kalau kita punya asuransi ya, sakit ada asuransi kesehatan, mobil coret baret-baret ada asuransi kendaraan gitu ya. Jadi kalau saya pikir-pikir, semuanya sekitar kita tuh bisa diasuransiin loh Bu. Bisa loh Pak. Apa aja bisa, sampai punya anjing Pak kesayangan. Oh iya benar. Anjing bisa. Ada Pak. Kucing juga bisa Pak. Kucing ya. Kucing maksudnya. Jadi di asuransi Sinarmas semua ada. Ada ya, jadi mau, sepeda juga ya, sepeda dengan ada ya? Ada. Tuh, sepeda tuh, karena sepeda kan mahal-mahal sekarang. Jadi kita punya juga sepeda. Terus apa lagi nih, kalau sekeliling ya Bu Siani ya? Nah, kalau buat perusahaan nih Pak, sekarang yang lagi banyak diminati. Apa itu Bu? Kan lagi santer isu krisis global. Ya kan, perusahaan-perusahaan pada takut nih, semua efisiensi mungkin. Nah, kita ada asuransi yang menjamin piutang dagang kita dengan diasuransikan Pak. Jadi kita misal distributor nih, perusahaan elektronik kan, pasti kan taruh di reseller, titipin, kasih tempo 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Gagal bayar Pak, karena mungkin pemiliknya sakit, meninggal, terus akhirnya nggak bisa terbayar. Nah itu AR-nya, piutang dagangnya itu bisa diasuransikan Pak. Jadi asuransi gagal bayar deh. Wah, itu perlu banget tuh. Kenapa? Karena sebagai pengusaha ya, pemilik usaha ya kan, itu termasuk resiko yang dipikirkan tuh. Udah ditunggu sebulan bayar, ternyata perusahaannya itu bangkrut, nggak bisa bayar. Dijamin Bu? Dijamin. Bangkrut dijamin. Maksudnya distributornya ya? Dijamin. Jadi piutang dagang tadi yang tidak dibayar oleh buyersnya, itu dijamin. Dan perlu jaminannya itu cukup luas Pak. Jadi akibat pandemi, misal ada yang ekspor, kemudian buyers yang di luar negeri nggak bisa bayar karena tadi kayak kemarin kasus pandemik itu ya Pak ya, jadi kan sampai nggak terjual barangnya, nggak bisa mampu bayar, itu dijamin Pak. Jadi buyersnya bisa klaim, si pemilik barang ini bisa klaim ke kita atas piutang dagangnya. Jadi istilahnya ini sangat bermanfaat banget nih buat pengusaha ya kan, apalagi yang punya buyers banyak ya kan, itu penting banget ya.
Sebetulnya kalau jadi pengusaha atau pemilik usaha, banyak banget ya, pengiriman barang, kargonya, iya kan, punya kendaraan truk, bisa dong Bu? Betul, bisa. Tuh. Karyawannya, asuransi kesehatan, atau personal accident. Terus sekarang tuh ada juga di Sinarmas, ada produk yang murah meriah ya, khususnya nih, mudik kan, ada kan Bu ya? Ada. Tuh, premi murah. Jadi aman Pak selama perjalanan. Mudik nih ya, yang mau lebaranan nih. Terus Bu, katanya kita juga asuransi Sinarmas itu punya produk yang dapat kartu murah tuh. Ya, asuransi mikro Pak. Wah, apa itu Bu? Itu preminya cuma 10.000 sampai dengan 50.000. Dan itu 50.000 sebulan sekali? Bayar? Enggak Pak, 1 tahun. 50.000 untuk setahun. Oke, iya. cakep. Kalau beli kalender 50.000 untuk setahun. Tapi kalau kenapa-napa, ya nggak terjadi apa-apa ya. Nggak ada penggantian apa-apa Pak. Jadi saya pikir-pikir ya Bu Siani ya, kalau kasih gitu ya, kalau mau lebaran gitu ya, bisa Natal ya, betul. jadi kado bisa ya? Betul, bisa Pak, diberikan terutama untuk yaitu tadi ya, kita kalau punya asisten rumah tangga, punya penghuni, atau juga tetangga-tetangga di sekitar kita yang kiranya pekerjaannya atau usahanya itu dekat dengan resiko-resiko, bisa aja kita kasih. 50.000 sebagai setahun. bentuk kepedulian kita. Iya, 50.000 1 tahun untuk asuransi kecelakaan diri ya Pak ya. Betul sekali. Dan itu dibandingin harga kalender hampir sama, tapi manfaatnya beda. Iya kan, bener dong. Padahal sama-sama 1 tahun. Sama-sama 1 tahun. Jadi kasih kado udah Simas Perlindungan, namanya Simas Perlindungan. Iya, ada produknya ada berbagai macam Pak. Oh, macam-macam. Ada Simas Perlindungan, ada Simas Siswa Mikro itu tadi yang 10.000 per tahun. Setahun. Karena preminya untuk anak-anak sekolah ya yang belum bekerja dan belum menikah, jadi preminya lebih murah 10.000 per tahun. Kemudian ada juga Simas Petani, ada Simas Sehat Mikro. Jadi beragam ya. Sebenarnya berarti asuransi Sinarmas ini mempunyai produk yang beragam. Dari yang preminya murah banget ya, 10.000 setahun. Bisa 10.000 setahun tuh uang jajan doang. Beli kopi aja udah lebih masih dari kurang. Iya, betul. Beli kopi aja kurang. Ini dapat perlindungan 1 tahun. Setahun ya. Jadi istilahnya kita sebagai masyarakat Indonesia kadang kita malah yang nggak pingin punya asuransi karena mahal Bu mikirnya. Tapi sebetulnya ternyata premi asuransi itu ada yang murah ya. Betul. Dan asuransi mikro ini tadi di samping preminya ekonomis ya Pak ya, murah, syarat-syaratnya juga nggak banyak atau Bapak tahu kalau untuk asuransi yang lainnya kan isi form banyak berlembar-lembar. Kalau untuk asuransi mikro nggak ada pengisian form-form seperti itu Pak. Oh, lebih simpel ya Bu? Betul, data yang kita minta pun nggak sampai ada data isian banyak macam, hanya cukup data yang ada di KTP. Cuma nama, tanggal lahir, dan paling alamat, udah itu aja. Udah cukup? Iya. Bisa kita proses polisnya? Bisa. Oh, cakep tuh. 50.000, 10.000, ya? Iya, betul. Dan mungkin kita sebagai di Indonesia ini, ya kan 10.000 itu sekarang bukan nilai yang gede loh Bu Sian. 50.000 aja, ya paling untuk makan sehari ya. Tapi yang hari ini kita sambil ngobrol-ngobrol ini sebetulnya kita mau ngajak ya masyarakat Indonesia ya. Kita kadang kalau belum punya asuransi, ya udah mulai dulu dari yang kecil. Betul. Ya, Simas Mikro. Cara dapetnya gimana sih Bu? Bisa hubungi marketing. Hubungi atau marketing. Menghubungi kantor cabang terdekat. Kalau mau beli online bisa nggak sih? Bisa juga. Kita kan udah ada aplikasi ya Pak ya, namanya Asuransi Sinarmas Online. Jadi para calon tertanggung itu bisa melakukan pembelian melalui aplikasi Sinarmas Online. Oh, jadi langsung ya pakai aplikasi bisa langsung terbit Bapak Ibu. Jadi preminya murah 50.000 ya. Jadi sangat-sangat terjangkau ya. Sekarang cobalah daripada kita ya kurangin aja lah beli kopinya ya. Betul, beli asuransi setahun. Jadi kita jaminan setahun ya nggak akan terasa tuh 50.000. Wah, ini menarik sekali Bu Siani. Kalau hari ini kita ngobrol dari klaim yang nilai 38 miliar sampai 100 miliar. Ternyata di balik itu ada premi cuma 10.000. Aduh. Betul Pak, kita jualannya nggak milih-milih Pak. Milih ya. Iya. Sebetulnya emang asuransi ini dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Ya. Dan ini sebetulnya secara langsung membantu kita masyarakat Indonesia secara khususnya ya untuk melindungi aset kita ya kan, keuangan kita juga.
mungkin kita bisa mulai buat Bapak Ibu yang belum punya asuransi sama sekali, mungkin bisa mulai dari yang kecil dulu ya Bu Siani, dengan asuransi Simas Mikro ya. Nanti kalau udah jadi pengusaha, bisa owner ya udah dong, semuanya diasuransiin. Ya. Oke, terima kasih Bu Siani buat hari ini. Makasih. Kita udah ngobrol-ngobrol dari bayar-bayar klaim 38 miliar, 100 miliar, ya 15, 20, berapa tadi? 20 miliar ya? Ya, luar biasa. Akan kita bayar 120 miliar. Coba kira-kira kalau saya beli permen, beli kerupuk, harganya 2.000, itu dapat berapa gudang ya? Jadi beli gudangnya ya, Beli gudangnya, bukan beli kerupuknya. Oke, terima kasih Bu Siani atas hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.